mungkin setelah ini ya, kan saya katakan ada suara saya cukup kedengarannya. Iya Pak. Ada dua tugas, jadi kalau yang Kenapa? pertama itu tidak selesai, tidak dapat sampai Aduh, pada dulu bentar. refrigerant load-nya atau beban total pendinginan. Nah, Ya, yang bentar, bentar, kedua bentar. itu mengenai perhitungan ducting, yang dasarnya adalah memang dari total beban pendinginan itu. Karena total beban pendinginan itu kan istilahnya GTH, Grand Total Heat. Nah, itu dengan rumus yang kemarin diberikan pada psikometrik akan didapatkan berapa jumlah udara itu yang akan didistribusikan ke dalam ruangan. Jadi supply air istilahnya itu dasarnya adalah grand total heat. Nanti dengan persamaan yang dipakai dari psikometrik akan didapatkan jumlah udara itu yang nanti itu yang akan didistribusikan ke dalam tugas yang kedua untuk menghitung ducting. Jadi tolong nanti harus dapat, makanya Dulu ya. saya dari awal-awal sudah memberikan tugas Kamu itu, ke dimatiin. itu maksud saya. Ah, Nah, ini ada yang ingin ditanyakan tentang tugas itu, mungkin ada yang bingung ya dalam perhitungannya, bisa nanti masih bisa ditanyakan nanti kalau waktu TS-nya udah selesai, udah sampai ya, kuliah yang dari saya udah selesai, nanti dilanjutkan oleh Pak Agus ya, Pak Agus. Kira-kira ada pertanyaan nggak dengan soal itu sebelum kita lanjutkan kuliah hari ini? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan tentang refrigeran ya, refrigeran. Oke, kita terusin dulu ya. Nanti sambil jalan bisa ditanyakan. Jadi salah satu zat yang penting untuk pendinginan itu adalah refrigeran. Ya. Nah, refrigeran itu boleh dikatakan satu zat yang ya istimewa dalam penggunaan mesin-mesin AC ya, karena sifatnya yang unik itu sehingga refrigeran ini digunakan. Refrigeran ini juga mempunyai nama-nama tersendiri dan mempunyai sifat-sifat tersendiri gitu, sehingga mungkin sesuatu sistem itu menggunakan satu refrigeran lain dengan yang lainnya bisa saja gitu. Mungkin kalau disamakan ya, refrigeran itu dengan manusia itu seperti golongan darah lah. Golongan darah kita itu ada A, ada B, AB dan O itu. Nah, itu tentunya punya sifat sendiri-sendiri si manusianya itu. Begitu juga refrigeran. Refrigeran ini mempunyai sifat masing-masing, terutama bila dipakaikan dalam mesin pendingin atau mesin mesin pendingin. Nah, refrigeran ini dalam simbolnya itu disebut R ya. R itu simbol dari refrigeran. Dia mempunyai sifat-sifat sendiri terhadap mesin yang digunakan. Nah, mesin AC kita itu ada beberapa jenis ya, seperti ada yang itu sangat tergantung kepada jenis dari kompresornya. Maka jenis dari kompresornya itulah
itu dinamakan kepada si chillernya itu, mesin pendinginnya atau chiller. Nah, kalau misalnya kompresornya itu jenisnya reciprocating, maka dinamakan chiller itu chiller reciprocating, karena memang cara kerjanya kan secara reciprocating. Atau dia centrifugal kompresornya jenisnya, ya, mirip-mirip dengan pompa lah ya. Pompa juga ada centrifugal ya. Nah, pompa centrifugal, maka si chillernya juga disebutkan chiller yang centrifugal. Jadi ada reciprocating, ada centrifugal, ada yang screw ya, ada screw, dan ada juga scroll kompresor. Nah, kalau contoh sang scroll kompresor, mungkin di lab kita itu ada jenis kompresor yang bisa dilihat cara kerjanya itu. Nah, cara kerjanya itu sendiri kalau misalnya ada reciprocating ya seperti mobil sendiri aja, kan mobil itu istilahnya internal combustion engine ya. Dengan gerakannya yang reciprocating itu akan menghasilkan energi. Nah, di sini karena istilahnya kompresi, dia menghasilkan tekanan. Tekanan itu dilakukan kepada si refrigeran sehingga refrigeran itu berubah sifat ya. Nah, sangat tergantung kepada besaran tekanannya. Nah, ada misalnya dia menghasilkan specific volume ya, specific volume. Nah, untuk masing-masing refrigeran itu berbeda-beda. R12 artinya refrigeran yang 12, ini nama pasaran ya. Kalau kita beli refrigeran kita sebutkan R12, R22, R52 dan sebagainya ya. Nanti kita melihat refrigeran ini bagaimana fungsinya di dalam satu kompresor. Kan belakangan ini karena memang dikatakan bahwa refrigeran ini punya efek terhadap lingkungan ya, terutama terhadap pemanasan istilahnya pemanasan global. Sehingga setelah diperhatikan dalam beberapa tahun ini terjadi pemanasan global di bumi ya, peningkatan panas ya. Peningkatan panas itu ternyata salah satu penyebabnya adalah adanya refrigeran yang keluar atau lepas ataupun bocor lah dari mesin pendingin ini, sehingga dia membentuk satu lapisan yang menuju ke lapisan ozon. Lapisan ozon itu dengan refrigeran itu akan membuat lapisan ozon itu rusak atau tembus ya. Sebenarnya lapisan ozon ini lah yang menahan sebagian dari panas matahari itu ke bumi. Itu sekitar 40 km dari permukaan bumi ini, itulah lokasinya lapisan ozon itu. 40 sampai 60 km ya, tergantung lokasi di mana. Nah, ternyata si refrigeran yang selama ini dipakai, kalau dia bocor dari mesinnya, itu akan melayang-melayang ke udara sampai ke lapisan ozon. Lapisan ozon itu jadi rusak. Itu yang menyebabkan terjadinya pemanasan akibat lapisan ozon ini sudah bocor. Karena lapisan ozon ini dianggaplah sebagai penahan ya atau filter dari panas matahari itu. Nah itu ini ceritanya dulu kenapa sekarang refrigeran itu diharuskan diganti dengan refrigeran yang ramah lingkungan ya. Ini saya sampaikan juga bahan ini. Karena di sini akan menceritakan jenis-jenis refrigeran sendiri dan juga sifat-sifatnya. Nah, akhirnya
ada istilah timbulnya kesepakatan beberapa negara untuk mengatasi makin rusaknya lapisan ozon itu. Ada yang disebut dengan Montreal Protocol, ada juga Paris, saya juga pernah Bali juga ya, itu bersama-sama mengharuskan supaya si refrigeran yang merusak ozon itu dilarang sama sekali, sehingga timbullah kesepakatan ya. Nah, diantaranya itu tadi ada R11, R12 ya, itu memang sekarang tidak dibolehkan. Nah, ada sebagian yang masih bisa digunakan, walaupun dia masih ada sifat-sifatnya untuk melakukan pemanasan global dan apa itu. Istilah itu diistilahkan dengan ODP ya. ODP, ozone depleting potential. Jadi beberapa refrigeran itu dikategorikan ODP-nya. Lalu juga GWP, global warming potential ya. Nah, dengan adanya standar itu, ada beberapa refrigeran yang selama ini dipakai itu tidak dibolehkan digunakan lagi. Nah, kalau kalian melihat dari mesin-mesin pendingin baru, misalnya mesin AC, mesin kulkas, ataupun AC-nya untuk mobil, itu refrigerannya sekarang sudah menggunakan refrigeran yang istilahnya ramah lingkungan ya. Nah, tadi dikatakan bahwa refrigeran itu sekarang memang sudah harus dilakukan penggantian kepada refrigeran yang istilahnya ramah lingkungan. Salah satunya juga ada R11, R502 dan sebagainya. Jadi setiap refrigeran ini punya masing-masing sifat-sifat ya. Nah, refrigeran ini sebetulnya mempunyai nama kimia ya. Nama kimianya nanti akan ada tabelnya, kalau R12 apa, R11, R22, R134A, R502 dan sebagainya ya. Itu sudah ada nama kimianya, memang nama kimianya, tambang kimianya, dan juga nama komersialnya yang dijual. Ini banyak sekali jenis-jenis si refrigeran ini. Bahkan air juga dianggap sebagai refrigeran. Air bisa digunakan, sebenarnya bisa untuk refrigeran. Nah, refrigeran yang dulu digunakan untuk mesin pembuat es itu namanya amonia ya, NH3 amonia. Nah, itu juga sebetulnya amonia itu sangat dan juga baunya sangat merusak gitu, sehingga itu dianggap sebagai refrigeran yang tidak ramah gitu. Tapi memang NH3 ini, amonia ini sangat efektif sekali untuk digunakan sebagai mesin pendingin. Dia akan bisa menurunkan suhu sampai dingin sekali, sehingga itu memang khusus dibuat untuk pabrik-pabrik es ya yang digunakan. Tapi sekarang karena dulu memang lingkungan masih jarak-jaraknya jauh ya, sehingga tidak terpengaruh dengan adanya misalnya pabrik es itu. Sekarang sudah dilarang untuk pabrik es yang berada di daerah lingkungan pemukiman misalnya, karena memang sangat cukup beracun dan juga baunya yang tidak bagus gitu. Nah, komponen yang membentuk si refrigeran itu ada yang seperti hidrokarbon ya, halokarbon dan lain sebagainya. Si refrigeran ini ada yang memang dibentuk oleh satu zat saja, sehingga dia memang natural refrigeran.
Tapi ada juga beberapa campuran mix dari beberapa refrigeran dicampur-campur, misalnya sekian persen kan jadilah satu refrigeran. Nah itu adalah refrigeran yang dicampur, ya, campuran mix ya. Nah itu umumnya refrigeran yang sekarang itu untuk bisa mendapatkan ramah lingkungan itu memang harus dibuat beberapa campuran. Dan kalau hanya misalnya R12 itu sendiri itu tidak sangat tidak ramah lingkungan. Artinya memang potensi untuk merusak ozonnya cukup besar, dan juga potensi untuk menimbulkan panas itu juga besar. Sehingga misalnya R12 itu sudah digolongkan tidak boleh digunakan lagi. Nah ini contoh-contohnya apa lambang kimianya, satu hidrokarbon, ini sifat-sifatnya pembentukan dari si refrigeran itu. R50 misalnya metan, R170 etan, kira-kira lambang kimianya demikian. Nah, lihat di sini beberapa jenis dari refrigeran, kebanyakan dari CFC, ACFC, kebanyakan ACFC yang golongan ACFC ini yang sekarang dilarang ya, hidrokarbon dan fluorkarbon ya, fluorkarbon, jadi hidrokarbon, halokarbon dan fluorkarbon. Ini ada beberapa turunan dari metan ini menjadi refrigeran. Nah ini yang namanya full halogenated, itu misalnya R11, SCFC, R12 ya. R11 ini sebenarnya masih bisa dipakai karena dia tidak merusak lingkungan, dan juga mandi baju, mandi juga lah lapisan ozon. Tapi penggunaannya sangat jarang sekali karena memang sulit ya digunakan dalam aplikasi sehari-hari. Umumnya dulu 11 ini digunakan untuk kulkas ya, cuma sifatnya dia itu mempunyai tekanan negatif ya, negatif pressure, artinya tekanan si R11 ini, CFC ini, dia lebih rendah dari deodoran tekanan atmosfer, jadi negatif pressure. Sehingga kalau terjadi kebocoran, kalau refrigeran tadi itu dia positif pressure, lebih tinggi dari tekanan atmosfer, dan dia itu kalau bocor dia akan keluar. Tapi si R11 ini sebenarnya bagus, tapi kalau kejadian bocor dia tidak bisa keluar, malah udara atmosfer akan masuk ke dalam sistem sendiri. Jadi jarang juga dipakai CFC. Makanya ada beberapa yang masih sebetulnya bagus, tapi dari sisi penggunanya itu akan sulit, sehingga banyak sekali tidak digunakan sekali untuk sekarang ini. Nah, perkembangan dari CFC, ACFC dan sebagainya terakhir ini adalah misalnya R134A ya, yang sifatnya ini mirip sekali dengan R22. R22 ini yang tadi disebutkan yang pure satu jenis, tapi R134 ini ada pengembangan dari R22 yang sifatnya hampir sama, tapi dari sisi global warming potensialnya ataupun OBP-nya itu dia memenuhi persyaratan seperti yang disepakati oleh beberapa negara itu, sehingga ini 134A ini sekarang paling banyak digunakan untuk mesin-mesin pendingin ya, sebagai pengganti
R22. Yang selama ini R22 masih juga banyak digunakan. Nah, dari kesepakatan itu, tidak semua negara ya, tidak semua negara itu dikenai peraturan itu, ada pelonggaran. Karena begini, mesin pendingin ini yang sudah menggunakan misalnya R22 ini tentunya akan menggunakan biaya yang besar kalau dia ingin mengganti refrigerannya dengan refrigeran baru. Sehingga ada kelompok yang disebutkan negara yang sedang berkembang, dia masih diberi kesempatan boleh menggunakan R22, tapi dalam satu saat tertentu dia harus mengganti ya, dengan refrigeran yang ramah lingkungan. Nah, tapi buat negara-negara maju itu otomatis peraturan itu diberlakukan sehingga mereka mampu untuk mengganti si refrigerannya sendiri dalam mesin pendinginnya. Malah untuk negara-negara berkembang yang mereka ingin menggantinya itu juga tidak gampang ya, karena harus mempunyai alat khusus untuk agar refrigeran itu bisa ditarik keluar lalu dikumpulkan ke dalam satu katakanlah tangki. Nah, bagi negara-negara yang miskin atau berkembang ingin mengganti itu, mereka malah mendapatkan bantuan dari negara-negara maju dan bisa mendapatkan insentif kalau mereka mengganti refrigeran mereka. Jadi memang terasa sekali belakangan ini, beberapa tahun yang belakangan ini kan bumi kita itu makin panas gitu. Ya, salah satu usahanya itu adalah dengan mengatasi supaya refrigeran yang digunakan di mesin pendingin itu diganti dengan yang ramah lingkungan. Nah, ini istilahnya ODP dan DWP, ozone depleting potensial, digolongkan. Misalnya R22 ODP-nya berapa dan global warming potensialnya berapa, sehingga mendapat kesimpulan itu sudah bisa digunakan lagi ya. Nah, ini cikal bakal nanti dikeluarkannya peraturan atau istilahnya itu green building, bangunan hijau. Sebenarnya bangunan hijau itu maksudnya adalah bangunan yang menggunakan baik material bangunannya sendiri atau fasilitas lainnya itu yang dapat melakukan satu, pengamatan energi, kedua ramah lingkungan. Jadi kalau sempat waktunya kita akan coba bahas kira-kira untuk satu bangunan itu di mana saja bisa melakukan pengamatan energi dan di mana saja bisa melakukan ramah lingkungan itu sendiri. Karena memang kan ramah energi ini sudah sangat dibicarakan ya dalam perkembangan dunia ini, sehingga kita bisa melihat banyak temuan-temuan peralatan yang digunakan itu mengarah kepada hemat energi. Misalnya lampu sendiri, dulu ada lampu bohlam misalnya, sekarang sudah berganti di lampu neon, baru LED dan lain-lain sebagainya. Sekarang juga penggunaan misalnya pembangkit listrik itu tadinya dari batu bara, dari solar, sekarang maksudnya minyak solar ya, itu sekarang sudah diarahkan kalau bisa yang tidak diambil dari pengusahaan lingkungan. Istilah renewable, salah satu misalnya dari panas matahari.
di mana panas matahari itu tidak bakal habis-habis dan tidak dengan sendirinya, sehingga timbullah teknologi solar panel itu ya. Anda ini batasan suatu refrigeran ya dalam kelas ODP ya. Ya, kita lihat di sini CFC misalnya. CFC itu apa saja? R11, R12. Nah, itu tingkatnya udah tinggi sekali. Ini makanya ini dilarang. Nah, ini yang saya katakan R22, R123 dan beberapanya itu sangat rendah ODP-nya ya, sangat rendah. Juga yang campuran sangat rendah. Nah, ini yang diharapkan bisa dipakai untuk mengganti R11, R12 dan refrigeran yang memang ODP-nya tinggi ya. Nah, selain ODP tadi, GWP juga ada skalanya. Kita lihat tadi kalau misalnya R22 ya, R22-nya GWP-nya 0,5, kalau di ODP-nya R22 itu di sini nggak ada ya. Ini juga rendah, sehingga masih bisa dimungkinkan, tapi pasti ada gitu. Sehingga kalau bisa masih diturunkan lagi. Inilah tadi saya katakan persetujuan internasional untuk membahas tentang pemanasan global tersebut ya. Ada beberapa konvensi, Vienna Convention, Montreal Protocol, London Copenhagen juga, itu tahun-tahun yang sudah lama sekali. Sekarang terakhir misalnya pernah juga di Bali, pernah juga di yang diperkirakan akan berlanjut terus untuk mengupdate dari perkembangan pemanasan global ini, yang dianggap sangat sudah mengkhawatirkan ya. Dengan pemanasan global ini, itu istilahnya gunung-gunung es itu lama-lama mencair. Mencairnya itu kan larinya mencari jalan ke bawah, ke laut, sehingga terjadi banjir dan sebagainya. Itu diakibatkan dengan adanya pemanasan global. Nah, untuk mengenai keramah lingkungan itu, misalnya mengenai clean air ya, udara bersih ya, udara bersih. Nah, apalagi sekarang ini dengan adanya corona ini makin diperhatikan lagi masalah kebersihan dari udara ya, clean. Sehingga beberapa produksi dari AC itu tadinya mempunyai filter yang kira-kira biasa saja, karena filter itu digunakan untuk menyaring debu-debu atau material-material yang bisa membahayakan pernapasan. Tapi sekarang ditingkatkan lagi, harus bisa sampai kepada bisa menyaring bakteri-bakteri dan virus-virus ya. Sehingga belakangan ini sangat banyak penelitian tentang mencari material ataupun filter-filter yang bisa menghambat untuk terjadinya pemasukan udara kotor maupun virus dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah memang filter yang disebut dengan HEPA ya, HEPA, High Efficiency Particulate Apparatus. Itu yang suka dipakai di rumah sakit, khususnya di ruangan operasi ya, dan juga di pabrik-pabrik untuk pembuatan obat atau pabrik-pabrik untuk makanan minuman. Itu memang harus dipersyaratkan area itu menggunakan HEPA filter itu. Nah, ini
ya sejarahnya terjadinya bagaimana regulasi ini istilah EPA ini Environmental Protect Act ya. Sampai sekarang ini ini selalu memantau negara-negara mana yang harus ditekan lagi untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya. Itulah sejarahnya mengenai kenapa kita itu harus memperhatikan lingkungan ya. Selain itu juga mengenai energi, kalau energi fosil yang diharapkan itu makin lama makin habis, sedangkan yang diharapkan yang energi yang bisa terbarukan atau renewable yang sekarang mengarah kepada misalnya solar system ya, adanya panel-panel surya untuk mendapatkan energi untuk lighting, pemanasan dan lain sebagainya. Mungkin juga sudah kalian pernah baca juga tentang perkembangan gelombang laut, angin dan sebagainya yang bisa digunakan untuk mendapatkan energi yang terbarukan. Ya, hal itu saya rasa bentar lagi akan jadi kenyataan, sehingga apakah batu bara ataupun minyak itu kayaknya bisa lama-lama itu tidak boleh digunakan lagi. Nah, ini sebetulnya campuran ya. Slide ini campuran bagaimana selain menjelaskan mengenai global warming, juga jenis-jenis refrigeran, juga bagaimana cara-cara melakukan pergantian si refrigeran itu sendiri. Sering terjadi kan di mesin-mesin itu sendiri ternyata terjadi kebocoran ya, yang memang tidak ketahuan. Tahu mesin pendingin itu performanya jadi menurun sehingga tidak dingin, lalu dicek ternyata refrigerannya sudah bocor. Nah, itu bocor-bocor itu yang kalau rumah sih dianggap tidak kecil lah ya, tapi kalau sudah perkantoran yang menggunakan chiller yang besar, itu penggunaan refrigerannya bisa puluhan kilogram ya satu chiller itu, atau sampai 100 tergantung kapasitas pendinginan yang tadi ya. Jadi selalu setiap chiller itu jadi satu ini sampaikan kalau chiller ini dia punya refrigerannya jenisnya RX ya, ada yang ini dan ini. Dengan demikian diketahui bahwa refrigeran ini masuk kategori yang mana dari ODP dan GWP-nya. Dan juga itu memang sudah direncanakan menyesuaikan si kompresornya sendiri. Karena kompresor sendiri inilah yang melakukan action terhadap refrigeran itu, sehingga refrigeran itu mengalami perubahan untuk melakukan proses pendinginan ya. Nah, kemarin kalian lihat dari semester itu bagaimana itu semua adalah proses-proses pendinginan ya, yang digambarkan di dalam schematic chart itu, sehingga akan terjadinya penurunan tekanan, kenaikan tekanan, perubahan temperatur dan kenaikan temperatur itu akan bisa tergambarkan di schematic chart itu. Maka sehingga saya merasa schematic chart itu untuk sistem pendinginan itu sangat diperlukan. Ini chemical name, ini nama-nama yang dikeluarkan untuk untuk nama pasar lah. Kalau kita sebutkan misalnya kita mau beli, mungkin amonia sudah terkenal ya, orang tahu. Kita beli, kalau amonia kita bilang kita beli R717, mungkin orang tidak tahu ya. Kalau kita bilang amonia mereka tahu. Tapi sebaliknya kalau yang
Misalnya R22 kita mau beli kloro, ya orang toko nggak tahu, kalau dibilang R22 aja kan tahu itu gunanya nama-nama pasar ini. Ya, beberapa yang disampaikan di sini, dan yang baru-baru kita hanya bisa lihat misalnya di tabungnya itu sudah tercantum ini R berapa ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan semua refrigeran itu ada juga yang dicampur atau di blend, ada juga yang memang sendiri ya pure refrigeran, ada refrigeran blend, dan juga ada istilahnya azeotropic dan geotropic blend. Itu masing-masing akan dipakaikan ke dalam sistem pendingin sendiri. Jadi penelitian untuk refrigeran itu juga berkembang terus, sehingga akan timbul lagi nama-nama refrigeran yang baru. Menurut saya demikian, karena ini penelitian yang tidak akan putus dan tentunya sangat dari segi komersialnya sangat menjanjikan. Nah, ini sifat dari tadi pembagian tadi azeotropik dengan geotropik. Bedanya pakai A, ada geotropik, azeotropik. Kita lembutkan di sini tujuannya. Oke. Tadi di sini juga ada amonia ya. Amonia itu R717, umumnya digunakan dalam pabrik es. Ini di sini sekarang, dulu pabrik es itu juga ada di daerah-daerah pemukiman ya. Tapi yang umumnya mereka cari itu daerah yang ada sungai lah, aliran air ya. Karena mereka buat es itu kan pasti dari air yang dibutuhkan. Sekarang untuk di daerah pemukiman itu tidak memungkinkan lagi. Ada beberapa mesin pembuat es itu atau mesin pendingin yang lokasinya yang menggunakan amonia itu masih dipakai, misalnya di daerah lokasi ya, Cikarang atau itu ada beberapa istilahnya apa pendingin ya, itu masih menggunakan amonia. Sekarang suka terlihat bahwa ada gudang-gudang yang memang gudang itu harus memerlukan pendinginan yang cukup dingin untuk penyimpanannya, sehingga ya mau nggak mau mereka menggunakan amonia, karena amonia adalah yang paling efektif. Masuk gini mainnya jalan. Wah, dia nggak mau pegangan, Mak. Dia nggak mau pegangan. Megangannya bangkunya dia. Hah? Kemana dah? Tahu kemana gue? Gara-gara